pakai. Jadi senapan ini tuh ketika teman-teman beli dari toko atau dari pabrikan, senapan ini tuh bisa langsung dipakai tanpa harus upgrade gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi bersama saya Herli di channel ya kawan berburu. Oke teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini adalah channel kawan berburu. Channel ini yang membagi atau sharing-sharing kita tentang dunia pertembakan atau senapan angin ya. Oke loh, jadi pada konten kali ini saya mau membahas terkait kelebihan dan kekurangan dari senapan Canon 747 longboard yang kemarin kita beli itu ya. Nah ini adalah bisa menjadi fondasi untuk teman-teman yang ada rencana atau niatan untuk beli senapan si Canon 747 longboard di sini. Jadi teman-teman sebelum nyesel sebaiknya dicek dulu atau ditonton dulu video ini ya sampai selesai. Oke loh, jadi yang pertama adalah kita bahas tentang kelebihannya dulu ya dari senapan Canon 747 longboard seperti ini ya. Oke, itu poin aja. Yang pertama menurut saya sendiri itu adalah di bagian tabung ya teman-teman. Jadi si Canon ini menang di bagian tabung. Menangnya kenapa? Karena si Canon ini udah punya tabung yang OD25 dengan ketebalan 2 mili ya. Kenapa 25 itu bisa jadi salah satu kelebihannya adalah karena tidak semua senapan uklik itu mempunyai tabung OD25. Ada juga yang OD-nya itu 22, malah banyak juga lebih banyaknya itu yang OD22 ya. Nah, kelebihannya kalau kita pakai tabung OD25 itu apa? Jadi si kompresi angin itu lebih banyak. Dari kompresi yang lebih banyak atau lebih tinggi kita bicaranya itu nanti akan menghasilkan FPS yang lebih tinggi juga ya. Oke, itu yang poin pertama. Lanjut untuk yang poin kedua ya. Di sini kalau menurut saya poin keduanya itu dari segi look atau dari segi tampilan. Kalau teman-teman perhatiin senapan uklik terdahulu itu kalau pendapat saya itu masih kaku ya. Disebut kaku itu bukan karena dia popor kayu, bukan, tapi karena lebih ke bentuknya itu yang masih mengotak-ngotak gitu. Nah sedangkan kalau si Canon 747 longboard ini dia bisa dibilang senapan model kekinian. Dia genrenya itu klasik, cuman selain daripada desainnya ya, ketika kita pakai kayak gini ngebidik kayak gitu ini enak. Jadi si antara si chickfish atau kita bilangnya pipi ke sudut pandang teleskop itu nantinya langsung dapat langsung masuk kayak gitu ya. Itu salah satu kelebihannya ya. Poin ketiga dari senapan ini tuh adalah menurut saya tinggal pakai. Maksudnya apa tinggal pakai? Jadi senapan ini tuh ketika teman-teman beli dari toko atau dari pabrikan, senapan ini tuh bisa langsung dipakai tanpa harus upgrade gitu. Kenapa seperti itu ya? Karena kita mau upgrade apalagi secara si senapan ini udah pakai tabung OD25 yang menurut saya FPS-nya itu udah cukup ya. Memang ini senapan masih bisa di-upgrade, semisal kayak senapan-senapan yang lain harus diganti tabungnya pakai V5 dulu, atau misalnya pakai gasi sehernya diganti dulu gitu kan. Itu sah-sah aja, kita juga masih bisa kalau kita masih mau upgrade. Cuman versi saya sendiri untuk senapan standar ini udah mampu untuk kita bawa hunting. Oke. Poin kelima adalah si senapan ini versi saya itu adalah salah satu senapan primadona. Bisa dibilang primadona kenapa? Senapan Canon itu bukan senapan merek baru. Dia senapan dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu. Bisa dibuktikannya seperti apa? Ketika kita sharing sama dealer yang kita kategorikan senior lah, yang lebih terdahulu ya. Ketika kita tanyain, "Mang dulu pernah nggak pakai Canon gitu?" Atau pernah, "Mang dulu kalau berburu pakai apa?" gitu kan. Biasanya kalau di kampung-kampung tuh kayak gitu ya. Oh dulu dia Mamang ini berburunya pakai senapan Canon, enggak Canon Tiger Innova. Nah diantaranya itu dulu itu Canon. Jadi Canon itu cuman bukan kalau yang terdahulu itu bukan 747 ya, serinya itu lebih ke kayak senapan Canon jadul tuh 802, 727, 707 gitu ya. Tapi itu udah brand Canon, berarti dari pendapat di situ kita bisa simpulkan bahwa si senapan Canon itu adalah salah satu senapan primadona, salah satu senapan yang udah teruji dari masa ke masa. Oke, mantap.
Oke, poin ke-6 teman-teman. Senapan Canon itu adalah salah satu senapan yang tinggal pasang teleskop, PNP teleskop. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena tidak semua uklik itu bisa langsung pasang teleskop. Salah satunya uklik yang jadul-jadul dari seri Canon pun ada. Contohnya kayak yang tadi yang 727, dia kalau mau pasang teleskop sebenarnya bisa aja, cuma nanti bakal ada kita harus pasang dulu scope base, baru bisa pasang mounting, habis dari pasang mounting baru bisa pasang teleskop. Itu tahapannya itu berbeda gitu, nggak seperti ini yang udah PNP. Di bagian sebelah sini udah terdapat rel untuk teleskop. Relnya ini rel 11 atau biasa disebutnya itu dovetail ya. Jadi kalau teman-teman beli teleskop, umumnya itu kalau teman-teman beli teleskop baru pasti udah dapat mounting ya. Mountingnya itu yang nanti kita pasang ke sini. Oke, poin ke-6 teman-teman. Senapan Canon ini adalah salah satu yang menurut saya senapan presisi. Kenapa dibilang presisi? Bukan cuma sekedar dari looknya yang rapi, cuman dari kepresisian part per partnya ya. Dia terpasang rapi, dia terinstalasi juga rapi ya. Kalau saya sendiri bilang kalau senapan Canon ini rapi karena saya bukan sekali dua kali beli Canon, tapi handmade ya. Handmade memang, jadi secara tampilannya aja kadang ada yang ininya itu ngangkong tuh apa ya. Sorry, jadi kayak bagian sininya tuh nggak bisa rapet kayak gini nih. Di sini tuh ada celah gitu, dia nggak bisa presisi kayak gini, nggak bisa rapet kayak gini. Nah itu beberapa kali. Terus juga dari segi kerapihan pengerjaan di sini nggak serapi kayak gini ya. Ini gaya dari dari pisir, pemasangannya juga udah rapi. Oke Lur. Dan yang poin terakhir adalah poin ke-8. Ini poin yang paling penting, itu adalah masalah di akurasi. Jadi gini, sederhananya, semahal apapun atau sebagus apapun senapan, kalau akurasinya itu ngacak, wah itu nggak bisa kita bawa hunting ya. Sekalinya bawa hunting pasti teman-teman bakalan pusing. Nah, senapan ini kenapa saya bilang akurasinya itu cukup bagus, karena saya udah beberapa kali pakai senapan ini dengan mimis yang berbeda. Di antaranya adalah Canon Dome. Canon Dome itu biasanya bawaan dari senapan ini, teman-teman beli baru pasti dapat satu kotak kecil, itu dapat mimis Canon Dome ya. Canon Dome itu, tapi itu Canon Dome grainnya itu terlalu ringan. Kalau versi saya dia cuma 8, sekian grain. Nah, naik ke situ saya pernah juga pakai namanya Rifle Magnum. Nanti saya spill fotonya. Rifle Magnum itu juga dia cukup rapat. Nah, tapi ada yang lebih bagus lagi, pakai namanya Barracuda Match. Dia mimis import ya, Barracuda Match. Kalau disandingkan ke Canon Dome ini, akurasinya bukan main teman-teman. Rapat, saya pernah nyobain di 40 meter, itu luar biasa. Pokoknya cakep banget deh. Pokoknya kalau teman-teman udah tersetting pakai Barracuda Match, tersetting di 40 meter, nemu untuk ukur itu saya nggak pernah ragu nemu untuk shoot kayak gitu ya. Nah, terus kalau si Canon ini ternyata ada beberapa versi alur laras. Dari mana saya tahu? Dari katalognya, karena kemarin kita beli ya, ada katalog. Di situ saya baca ternyata laras untuk si Canon itu terdapat beberapa alur. Di antaranya ada alur 8, alur 9, dan alur 12. Nah, yang saya dapat ini adalah tipikal alur 12. Oh iya, satu lagi terkait masalah mimis, saya juga pernah nyobain mimisnya itu namanya mimis kiloan kalau kita sebut, tapi ada mereknya kayak JSP, terus Jawara GR12 kayak gitu. Saya juga pernah nyobain dan pakai mimis kiloan pun ini Canon akurasinya masih tetap mau. Itu artinya senapan ini tipikal yang nggak rewel untuk cari akurasi ya. Padahal senapan saya standaran saya jarang banget untuk uklik di upgrade gitu ya, sayang banget. Oke, itu tadi Lur poin kelebihan untuk Canon 747 longboard ini. Dan yang sekarang ada pembahasannya adalah dari segi kekurangannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi kekurangan dari senapan Canon 747 longboard ini. Kekurangannya adalah yang pertama yang saya garis bawahi adalah chamber. Chamber Canon 747 ini dia masih berbahan plastik. Kenapa bisa saya masukkan ke dalam kategori pertama ya, karena itu nantinya bisa terjadi retak atau belah kalau, tapi ada catatan, kalau teman-teman pakarnya itu over itu yang direkomendasikan Canon kan minimal pompanya itu 3 kali, maksimalnya itu 10 kali ya.
Nah, apabila teman-teman pompa lebih dari itu, misalnya teman-teman pompa 11 kali, 12 kali, memang jangkauannya lebih jauh ya, biasanya mungkin bisa lebih tinggi. Cuman ini, nanti si chambernya itu akan rentan rusak, akan rentan retak, rentan belah, kayak gitu ya. Nah, terus solusinya gimana? Tenang aja, chamber Canon itu ada jualannya. Kalau seumpamanya teman-teman retak itu bisa diganti, teman-teman mau beli yang sama juga bisa, atau langsung di-upgrade ke chamber aluminium. Chamber aluminium itu nggak mahal teman-teman. Kalau saya cek di Tokopedia itu cuma 120-an gitu ya. Ini nanti kita langsung spill ya. Saya suka cari spare part itu di Tokopedia karena menurut saya masih bebas lah untuk cari-cari untuk perlengkapan perbedilan kayak gini ya. Langsung kita spill chamber Canon 747 aluminium. Nice, seperti ini tuh. Nah, mudah-mudahan ini chamber Canon 747 box aluminium. Nah, seperti ini. Oke. Bentar. Ada juga, wah malah saya suka banget nih, malah varian warnanya itu kalau yang warna-warni yang aluminium itu banyak banget ya. Nih, nanti saya screenshot ya. Ada warna biru, ada warna merah, ada warna gold. Itu varian warnanya banyak banget. Nah, malah ada dari teman-teman kita itu yang ketika pertama kali beli, dia itu langsung di-upgrade si chambernya itu langsung diganti pakai aluminium. Ya biar lebih garang mungkin ya. Yang namanya upgrade itu, yang namanya modifikasi itu sebenarnya nggak ada endingnya ya, pasti mau terus kita upgrade gitu. Oke, dan poin kedua untuk kekurangan dari senapan Canon itu adalah di visir. Ini yang namanya visir atau biasa kita sebut juga sighter. Ini namanya visir belakang, terus ini namanya visir depan. Kenapa ini adalah salah satu kekurangan dari senapan si Canon ini? Karena saya pernah nyobain nyeting pakai visir Canon bawaan ini, luar biasa susah ketemu gitu. Kenapa? Karena dia bukan true glow. Biasanya visir yang enak itu adalah visir true glow. Biasanya kadang juga dia bukan kadang sih, tapi cenderung bawaan teleskop bawaannya itu dari Subtiger dia udah pakai visir true glow. Nah, sedangkan kalau si Canon ini saya nggak tahu nama visirnya apa, tapi yang pasti visir ini gimana ya, kalau versi saya sendiri nggak bisa untuk dipakai, susah gitu ya, susah. Nah, tapi ada solusinya, dan bukan sekedar solusi, tapi memang kalau untuk sekarang itu jarang banget yang pakai visir, meskipun pakai uklik ya, jarang banget yang pakai visir. Sekarang lebih cenderungnya itu pakai teleskop. Dan pakai teleskop itu kalau menurut saya sekarang itu adalah salah satu kebutuhan wajib dari senapan ya, karena dengan adanya teleskop kita jadi lebih mudah untuk membidik, atau kita lebih mudah untuk pakai si senapan ini ya. Kita hunting itu jadi buruan itu lebih dekat, terlihat lebih jelas kayak gitu. Dan sekarang juga teleskop itu nggak semahal kayak dulu. Kalau dulu itu saya beli BSA aja ada yang 1 juta, 1.200.000 kayak gitu kan, mahal-mahal deh. Tapi kalau sekarang ada yang 200, 250, 300 ya. Udah bisa teman-teman pakai untuk melengkapi si senapan ini. Oke lur, itu aja 2 poin kekurangan dari senapan Canon ini. Mudah-mudahan buat teman-teman yang lagi cari senapan ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi bahan pertimbangan cocok nggak buat teman-teman pakai gitu ya. Itu aja, dan saya mau tanya sama teman-teman, apabila ada yang kurang dari senapan ini atau kelebihan yang belum saya bahas, silahkan teman-teman komen aja di bawah. Semoga teman-teman yang mendengarkan, yang menonton sampai akhir ini bisa mendapatkan suatu wawasan yang baru atau sharing-sharing yang baru, ilmu yang baru yang setelah saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Salam satu arah, salam kawan berburu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.